Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 8. Tugas media ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada pendidikan profesi guru, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Baiklah, saya akan menyapa anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian hari ini ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Namun sebelumnya, ada sebuah pertanyaan, siapa di antara kalian yang tahu tentang pengertian dan contoh makanan halal dan haram? Silakan dijawab dengan baik dan benar. Terima kasih. Nah, juga materi ini bertujuan agar kalian dapat memahami pengertian mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram, juga dapat menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram, juga nanti dapat menyebutkan manfaat dan akibat buruk dari mengkonsumsi minuman yang halal, terutama manfaatnya, dan akibat buruk daripada mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Baiklah, kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu A. Halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. B. Thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Ya, itulah dua syarat daripada makanan halal. Selanjutnya adalah halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu 1. Halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya. 3. Halal dalam proses pengolahannya. Itulah mengenai kriteria halalnya makanan dan minuman. Selanjutnya adalah makanan halal menurut wujudnya. 1. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. 3. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak moral dan akidah. Selanjutnya, tentang makanan haram. Apa saja yang termasuk makanan haram? 1. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. 2. Semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. 3. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Dan 4. Makanan yang didapatkan dengan cara batil. Itulah yang termasuk kategori makanan yang diharamkan. Selanjutnya mengenai tentang minuman halal. Apa itu minuman halal? Adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam.
Adapun jenis-jenis minuman yang halal sebagai berikut: A. Tidak memabukkan. B. Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. C. Tidak najis. D. Didapatkan dengan cara yang halal. Demikian mengenai tentang pengertian dan jenis-jenis minuman halal. Selanjutnya mengenai minuman haram, apa saja? 1. Minuman yang memabukkan. Jadi ketika minuman itu memabukkan, maka itu sudah termasuk hukumnya haram. Apalagi sampai membuat hilang akal, ya, atau khamr, yaitu minuman yang memabukkan. 2. Minuman yang berasal dari benda najis atau yang terkena najis. 3. Minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Selanjutnya, apa saja manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Di antaranya, 1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. 2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapatkan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Atau dalam bahasa Arabnya adalah qanaah, menerima apa adanya. Dan yang keenam, rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia dan akhirat. Itulah mengenai manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, selain ada manfaat, juga ada akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram. Apa saja? 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa. 3. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. 4. Menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengenai akibat buruk ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman haram. Semoga kita bisa menjauhinya, dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan dan minuman yang halal, sehingga dapat berdampak positif, bermanfaat untuk diri dan hidup kita. Demikianlah materi tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Semoga bermanfaat dan kita bisa memilih dengan baik untuk mengonsumsinya, terutama makanan-makanan yang halal yang kita konsumsi untuk kesehatan tubuh, kesehatan jasmani dan rohani kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.